Halo Bu Lili, nama saya Natasha Putri Hartanti, NIM saya 260100120, dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai finals model deployment saya. Nah, sebelum saya membuat modelnya, saya membuat sebuah virtual environment terlebih dahulu bernama Final Environment. Nah, di sini setelah saya membuatnya, saya menginstalnya dengan libraries yang akan saya butuhkan dalam proses model making hingga model deployment, seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, lalu ada Joplib, ada Fast API tentunya, dan juga Pickle. Nah, setelah itu saya menggunakan virtual environment-nya di Python saya, file Python saya, supaya dapat digunakan untuk model making hingga model deployment. Nah, untuk model making, proses pertama yang saya lakukan tentunya adalah data loading. Setelah data loading, saya melakukan data preprocessing dan diawali dengan memeriksa null values. Di sini terdapat dua variabel yang memiliki null values, yaitu variabel job dan juga variabel duration. Untuk job, filling in null values-nya cukup mudah, yaitu dengan menggunakan mode value. Namun untuk duration ada hal yang harus diperhatikan, yaitu this attribute highly affects the output of the target. Jadi untuk memfill in null values di duration ini harus sangat berhati-hati. Untuk itu, pertama-tama saya melihat pola distribusi datanya terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat kalau datanya itu sangat skewed. Maka dari itu, kita akan meng-fill in null values dengan menggunakan nilai median. Dan ini untuk filling in null values untuk variable job. Dan sekarang bisa dilihat kalau null values-nya sudah tidak ada. Setelah itu saya mendelete unused variables. Jadi terdapat satu variables yang tidak digunakan, dan mungkin ini variabelnya auto generated dari Python, tapi saya remove karena memang tidak diperlukan, seperti itu. Setelah sudah di remove, jadi sekarang datasetnya hanya terisi dengan data-data yang kita perlukan saja. Setelah itu saya masuk ke tahap encoding. Berikut adalah variabel-variabel yang butuh di encode. Untuk encode-nya saya lakukan secara manual. Kenapa? Karena saya akan membuat pickle file untuk setiap encodernya. Ini nanti gunanya untuk apa? Mungkin nanti akan saya jelaskan nanti. Jadi di setiap block of code ini saya encode value di data frame dan juga membuat pickle file untuk masing-masing masing-masing encodernya. Seperti itu. Di sini, lalu untuk month encode dan juga untuk day encode. Dan yang terakhir ada saya membuat encoder untuk output, karena dalam percobaan pertama saya, setelah saya membuat model tanpa mengencode outputnya, terdapat error pada saat accuracy calculation, precise score, F1 dan juga recall score. Jadi terdapat error di bagian itu, sehingga saya memutuskan untuk mengencode saja outputnya. Yes menjadi 1 dan no menjadi 0. Dan di sini bisa dilihat kalau datanya sudah semua numerical. Oh ya, di sini saya membuat satu lagi encoder, final output encoder, yang basically adalah kebalikan dari output encoder. Nanti encoder ini akan digunakan pada saat proses deployment. Nah, setelah itu saya melakukan train test splitting dengan test size sebesar 0,2, dan lalu saya membuat model making. Nah, untuk model making saya membuat 3 model karena saya jujur merasa agak kurang kalau hanya membuat 2 model. Saya rasa saya harus tahu pasti kalau model yang saya akan buat di Pickle adalah model yang terbaik untuk kasus ini. Seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk membuat 3 model. Nah, yang pertama adalah random forest, yang kedua dengan SVM, dan yang ketiga adalah k-nearest neighbor. Setelah dibuat ketiganya, saya compare ketiganya melalui tabel ini. Nah, di sini bisa dilihat kalau overall accuracy-nya yang paling bagus adalah random forest model. Nah, untuk memprediksi hal-hal yang berkaitan dengan bank customer loyalty, atau kayak chances seorang customer itu tuh is likely to subscribe to a certain program,
model yang kita inginkan adalah model yang memiliki recall values yang tinggi. Kenapa recall value yang tinggi? Karena kita mau menghindari false negative as much as possible. Kenapa? Karena dalam dunia bisnis, false negatives itu can be translated into missed potential subscribers untuk kasus ini, atau atau loss in terms of revenue. Karena kalau ada peluang yang seharusnya bisa kita ambil namun tidak kita ambil karena kita tidak tahu ada peluang itu, tentunya pasti akan ada kerugian seperti itu. Nah, sebenarnya overall di sini recall value-nya semua sangat-sangat rendah. Tapi dari sini saya ambil yang paling baik, yaitu untuk RF model. Sebenarnya yang paling bagus itu yang K&N model, cuma overall accuracy-nya di sini paling bagus adalah random forest model. Jadi saya ambil yang random forest model seperti itu. Nah, setelah itu saya membuat pickle file untuk modelnya seperti itu. Setelah selesai dengan proses model making, saya lalu membuat prediction code di .py filenya. Nah, tahap pertama yang saya lakukan adalah defining app, lalu model loading, dan setelah itu saya loading encoders. Jadi encoders yang tadi telah saya buat, semua saya load di sini menggunakan joblib tentunya. Lalu setelah itu saya defining variabel-variabel apa yang akan di input di saat proses deploymentnya, dan juga data types-nya. Di sini yang categorical saya set sebagai string, dan sedangkan yang numerical lainnya saya set sebagai float. Setelah itu masuk di bagian prediction. Nah, di bagian prediction di sini pertama-tama kita akan mendapatkan data atau input awalnya yang mixture of float dan string datasetnya, string data. Nah, setelah itu string datanya semuanya akan di encode dengan menggunakan encoder yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita import dari pickle tadi. Setelah itu kita gabungkan semua features-nya dengan apa yang sudah di encode. Jadi di sini untuk job, marital, dan semua data categorical lainnya, kita tidak akan masukkan data yang tadi di input, melainkan yang kita masukkan sekarang adalah data yang sudah di encode seperti itu. Setelah dimasukin ke features, lalu kita membuat prediction dengan menggunakan model untuk memprediksi input features. Nah, setelah itu kita ambil outputnya dengan menggunakan final output encoder. Nah, final output encoder tadi adalah reverse dari reverse dari output encoder. Jadi tujuannya di sini adalah, kan modelnya tadi kan outputnya tuh kan 1 atau 0 kan, bukan yes atau no. Namun yang saya mau itu adalah yang outputnya yes atau no, sehingga bisa di understand sama bahasa manusia pada umumnya tentunya. Jadi di sini saya encode balik lagi ke bentuk awalnya, yaitu untuk 1 menjadi yes dan untuk 0 menjadi no. Lalu kita akan mengoutput value itu seperti itu. Nah, setelah itu code-nya sudah siap untuk kita jalankan, untuk kita deploy modelnya. Kita buat terminal baru di sini. Tak lupa kita pastinya harus mengactivate environment-nya. Setelah kita activate environment-nya, kita akan menjalankan app-nya. Nah, di sini sudah ada halaman Fast API yang akan saya gunakan untuk proses model deployment-nya, dan di sini juga saya sudah menyiapkan 3 buah data yang akan saya gunakan sebagai input. Nah, ini datanya by the way adalah 3 data pertama di dataset tersebut. Jadi di sini ada data index 0 yang final outputnya yes, data index 1 yang final outputnya no, dan juga terakhir adalah data index 2 yang final outputnya no. Jadi data-data ini sudah saya format sedemikian rupa sehingga kita cuma butuh copy paste aja ke Fast API. Untuk indeks pertama
Mari kita lihat. Kita try it out, kita Ctrl A, kita Ctrl V, lalu kita execute. Nah, di sini kita bisa lihat kalau final prediction-nya adalah yes, sudah sesuai dengan data yang sebenarnya. Lalu setelah itu kita coba data yang kedua atau data index 1 yang seharusnya outputnya adalah no. Kita reset, kita ubah kembali, lalu kita paste data index 1 tadi, lalu kita bisa lihat di sini kalau final prediction-nya adalah no, benar juga sesuai dengan datanya. Dan untuk data yang terakhir, untuk data index 3 yang outputnya no, mari kita coba. Di sini kita reset kembali, kita paste, lalu kita execute. Nah, bisa dilihat di sini kalau output prediction-nya adalah no. Jadi sudah bisa dipastikan kalau modelnya sudah working, data-datanya sudah bisa di-deploy. Modelnya sudah bisa di-deploy. Thank you.